Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, video ini ada sedikit gangguan sehingga saya terpaksa harus mendubbing suaranya. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan untuk pemrograman piranti bergerak. Kita masih melanjutkan dari aplikasi sebelumnya ya. Kita dulu sudah pernah bikin program data teman yang seperti tampil di layar ini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kan sudah dapat tugas untuk menambah tulisan di halaman teman, kitab, dan profil dengan menuliskan ini data halaman teman, begitu ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang recycler view. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang view pager, kemudian fragment, dan juga tab layout. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang recycler view. Kita masuk dulu ke halaman Android Studio-nya ya. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang recycler view ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar tentang recycler view ya. Di sini recycler view itu merupakan satu widget yang hampir mirip dengan list view. Kalau list view itu menampilkan data berulang-ulang begitu ya. Sebenarnya sama, recycler view juga seperti itu, hanya saja dia menawarkan performa yang lebih fleksibel. Nah, kalau di recycler view itu dapat berfungsi sebagai kontainer yang menampilkan sejumlah data-data besar yang bisa di-scroll secara efisien. Nah, di sini saya sampaikan bahwa ini datanya bisa besar karena dia bisa memanggil penyimpanan ya, jadi data dari penyimpanan yang nantinya bisa kita scroll tampilannya. Beda dengan list view, dia hanya menampilkan dari data yang tersedia saja, begitu ya. Nah, untuk latihannya kita akan melanjutkan dari aplikasi sebelumnya ya. Nanti kita akan membuat list teman seperti ini contohnya. Jadi ada data teman yang bisa kita tampilkan dari nama, alamat email, dan nomor handphone. Dan ini nanti kita akan tampilkan secara list. Nah, sekarang kita masuk langsung ke Android Studio. Pertama yang akan kita lakukan, kita di sini akan masuk ke bagian Boot Gradle ya, Boot Gradle yang modul app. Nah, di sini di bagian dependencies kita scroll ke bawah ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menambah view pager dan material untuk Alpha 6 ini ya. Nah, sekarang kita mau nambahkan lagi untuk keperluan recycler view-nya. Nah, kita tambahkan di baris ke-50 ini implementation. Kemudian kita pakai tanda petik double ya. Android X dot recycler view titik 2 recycler view titik 2 1.1.0. Nah, seperti ini. Sebelum kita sinkron, kita gulung ke atas dulu ya. Di bagian atas sebelum dependencies kita akan menambahkan sedikit untuk Android extensionnya ya. Nah, di bagian dependencies ini, nah ini kan sudah ada Kotlin option JVM target 1.8. Nah, ini setelah tutup kurung kurawal 1 kita enter dulu, kita tambahkan di sini Android extension, kemudian kurung kurawal, terus kita tambahkan bagian eksperimental sama dengan true ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita bisa langsung sinkron ya. Ini saja. Oke, kita tunggu Gradle-nya.
Nah, baiklah, ini Gradle-nya sekarang sudah selesai. Tahap selanjutnya kita akan menambahkan komponen Recycler View ke layout. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita akan membuka fragment myfriends.xml. Kita buka dulu. Nah, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, di tugas sebelumnya kan Anda sudah menuliskan teks bahwa ini adalah halaman fragmen begitu ya, atau halaman teman begitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan merubah sedikit tampilan ini yang nantinya tujuannya untuk menampilkan list data teman. Nah, di sini di baris ke-7 setelah linear layout kita akan menambahkan text view, di mana nanti text view ini akan menampilkan judul dari halaman ini, yaitu judulnya list teman. Nah, pertama untuk layout width-nya kita pakai match parent, jadi lebarnya selebar orang tua. Kemudian tingginya kita pakai wrap content setinggi kontennya. Nah, untuk kontennya ini kita buat ukurannya dengan 18 sp. Kemudian kita beri margin. Untuk marginnya ini kita beri batasan sejauh 16 dp supaya nanti tidak terlalu mepet ke tepi layar ya. Nah, untuk teksnya kita beri judulnya list teman. Nah, supaya judul ini tampil di tengah center dan dia muncul di paling atas, maka kita pakai graffiti. Untuk graffitinya kita tentukan dengan menggunakan center horizontal. Nah, ditutup. Nah, kemudian setelah judul, kita juga harus menampilkan Recycler View ya. Nah, ini tampilan list teman nanti seperti ini ya. Ada di tengah, di bagian atas ya. Nah, di bawah text view, kita akan menambahkan untuk tampilan Recycler View. Tampilan Recycler View ini kita menggunakan widget ya, widget yang sudah kita daftarkan di library pada dependencies. Kita pakai androidx.recyclerview.widget.recyclerview. Nah, di sini untuk lebarnya kita pakai match parent sama seperti text view, dan tingginya kita menggunakan wrap content. Nah, kemudian kita beri ID. Untuk ID-nya kita beri nama rv_list_my_friend. RV di sini maksudnya Recycler View ya. Nah, kemudian di paling akhir kita beri margin supaya ada jarak antara Recycler View ini. Kita kasih marginnya 16 dp. Nah, untuk tampilan layout, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi setiap item akan muncul setiap baris terus menerus ke bawah ya, menggulung ke bawah. Baiklah, ini tahap awal sudah selesai untuk membuat komponen Recycler View ke layout. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat layout my friend item, di mana nanti tujuannya untuk menampilkan setiap data per item yang akan dimasukkan ke dalam Recycler View. Nah, caranya di bagian res layout ini kita klik kanan, lalu kita pilih new, kemudian pilih layout resource file ya. Kita pilih layout resource file, lalu kita ketikkan namanya my_friends_item. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita langsung masuk ke bagian kode. Ini nanti tujuannya kita akan menampilkan setiap item apa saja yang akan ditampilkan pada Recycler View. Ini tampilan defaultnya seperti ini. Kita akan merubah sedikit.
Pertama kita akan merubah di bagian parent-nya dulu, karena kita mau menampilkan data yang setiap baris rekod-rekod gitu ya. Nah itu nanti kita buat tampilan secara vertikal ya, berarti kita buat orang tuanya atau parent-nya linear layout. Nah ini kita enter dulu. Nah di sini kita untuk menentukan width-nya, layout width-nya tetap pakai match parent, tetapi yang height-nya kita ganti wrap content. Kemudian supaya tampilan ini dari atas ke bawah, maka kita perlu menambahkan orientasinya yaitu vertikal. Nah, kemudian ini kan nanti akan tampil per item ya. Maka supaya jaraknya itu tidak terlalu mepet antara satu item dengan item lainnya, kita berikan margin dengan jarak 5 dp. Dan kemudian kita beri padding juga, untuk paddingnya sama, kita pakai ukuran 5 dp. Nah, selanjutnya kita akan mendesain untuk isi dari setiap item recycler view kita. Item yang pertama kita akan menampilkan nama ya. Nah, nama kemudian nanti akan tampil alamat email, kemudian nomor telepon. Dan yang terakhir udah 3 item itu saja. Dan yang pertama kita akan membuat untuk bagian nama. Nah, di bagian nama ini untuk layout width dan height-nya kita buat semuanya wrap content saja. Kemudian kita beri ID. Untuk ID nama kita beri nama txt friend name. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk teksnya. Teksnya kita beri teks nama. Nah, supaya nama ini terlihat jelas, kita pakai fontnya, text stylenya dengan bold. Kemudian untuk ukuran hurufnya kita buat ukuran 18 sp, agak sedikit lebih besar ya. Nah, lalu kita tutup backslash. Nah, selanjutnya ini bisa kita copy bagian text view ini untuk friend name. Nah, nanti kita akan bikin lagi text view di bawahnya untuk menampilkan alamat email. Ini kita copy dulu, kemudian kita paste di bawahnya. Nah, ini tinggal kita ganti ID-nya menjadi txt friend email. Kemudian untuk bagian teksnya kita tinggal rubah menjadi email, dan kita tidak perlu bold ya, karena ini supaya membedakan antara text view nama dengan email. Maka email ini saya buat text stylenya adalah italic ya, kita cetak miring. Untuk ukurannya kita buat agak kecil, yaitu 16 sp saja. Nah, ini bisa kita copy untuk kita buat text view telepon ya di bagian bawahnya. Nah, ini tinggal kita rubah ID-nya menjadi ID txt friend top. Kemudian teksnya kita tulis top. Nah, untuk text stylenya kita buang saja, kita tidak perlu menggunakan text style. Kemudian ukurannya biarkan tetap 16 sp. Akan tetapi untuk memberikan jarak kita bisa menggunakan layout margin top ya. Jarak dengan atasnya kita kasih ukuran sedikit aja, sekitar 6 dp. Nah, ini adalah 3 item yang akan ditampilkan di recycler view. Nah, untuk membedakan antara recycler view satu dengan lainnya, maka kita perlu pembatas. Nah, untuk pembatas, di sini kita bisa menggunakan view, kita bisa nambahkan satu lagi view di bawah text view telepon ini ya. Jadi nanti akan berupa garis yang membedakan antara data satu dengan lainnya. Nah, ini bisa Anda lihat di sini kalau diperbesar, ini kan untuk satu data. Nah, untuk data berikutnya, kalau nggak ada batas kan agak sulit dikenali mana rekod satu dengan lainnya. Oleh karena itu kita butuh menambahkan satu lagi view berupa garis ya. Untuk membuat garis kita menggunakan view, untuk lebarnya kita pakai match parent karena memang
nanti garisnya dari tepi kiri ke kanan ya. Tetapi height-nya kita gunakan ukuran tidak perlu terlalu tebal, kita buat aja ukurannya 0,5 dp. Kemudian ukuran supaya dia tidak terlalu menempel dengan isi datanya, kita kasih margin top. Margin topnya kita beri ukuran 5 dp. Nah, karena warna dasar aplikasi saya ini berwarna putih ya, jadi artinya saya tidak memberi background apapun, maka untuk warna garisnya kita bisa membuat garis warna gelap. Oleh karena itu kita bisa memanggilnya dengan background. Di sini colornya saya pilih yang black. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk warnanya ya. Nah, ini saja untuk bagian list itemnya. Kita tutup dulu di backslash seperti ini. Nah, ini hasil tampilannya, terlihat garisnya seperti ini ya.